Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Hatnias Ramadan. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Prodi Pekerjaan Sosial dengan NRP 1904013. Jadi pada kegiatan kali ini saya melaksanakan praktikum institusi yang dilaksanakan di PT Indobarat Rayon yang bertempat di Desa Cilangkap, Kabupaten Purwakarta. Untuk mengetahui bagaimana dan tahapan apa saja yang saya lakukan di dalam praktikum institusi, khususnya dalam setting industri ini, yuk ikutin saya. Tahapan engagement intake dan kontrak. Pada tahapan EIC ini dimulai dengan kegiatan penjajakan lokasi. Kegiatan penjajakan lokasi dilaksanakan oleh praktikan untuk mengetahui dinamika masyarakat sebagai bentuk adaptasi lingkungan baru. Setelah itu, praktikan melakukan penyusunan proposal. Penyusunan proposal diajukan kepada perusahaan, di mana proposal itu sendiri disediakan sebagai persyaratan administrasi perusahaan. Serah terima praktikan. Kegiatan serah terima praktikan dihadiri oleh seluruh praktikan, supervisor, dan beberapa perwakilan perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penyelarasan pemahaman kedatangan praktikan, serta mempertegas ruang lingkup praktikan. Pengajuan lembar kontrak. Kegiatan pengajuan lembar kontrak dilaksanakan di kantor Human Resource. Hal ini dilakukan guna memperoleh kesepakatan, perizinan dokumentasi, dan menyelaraskan pemahaman terkait ruang lingkup praktikan. Assessment. Tahapan assessment dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022. Pada tahapan assessment ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu assessment awal dan assessment lanjutan. Assessment awal berisi tentang analisis dan pemetaan sumber daya. Analisis pemetaan dan sumber daya dilakukan melalui teknik transect walk, observasi, studi dokumentasi, dan community involvement. Pada tahapan ini, praktikan melakukan analisis dan pemetaan sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sumber daya manusia yang terdapat pada PT Indobarat Rayon guna mengetahui kekuatan yang dapat mendukung praktikan melakukan praktik pertolongan pekerjaan sosial dalam bidang dunia kerja. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari tahapan tersebut antara lain, diperoleh kesimpulan bahwa pada analisis sumber daya alam, PT Indobarat Rayon memiliki lahan yang luas, lokasi yang cukup strategis, aktif melaksanakan kegiatan peduli lingkungan Citarum, memiliki perkebunan pribadi dan tidak melakukan illegal logging. Pada analisis sumber daya sosial, PT Indobarat Rayon memiliki ikatan antar atasan dan bawahan yang erat, memiliki komunikasi internal yang kuat, memiliki regulasi yang terstruktur di dalam buku perjanjian kerja bersama, memiliki nilai-nilai yang ditanamkan melalui harapan di dalam buku Values We Values, serta aktifnya interaksi antar pegawai di dalam kebutuhan pekerjaan. Pada analisis sumber daya manusia, PT Indobarat Rayon memiliki pegawai yang berkualitas dari segi kemampuan dan pengetahuan, memiliki jumlah pegawai yang banyak, serta latar belakang pendidikan pegawai yang tinggi. Focus Group Discussion. Pada kegiatan ini, praktikan melakukan diskusi melalui pertanyaan yang dibentuk berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Tak lupa juga sebelum melaksanakan focus group discussion, praktikan membentuk pedoman FGD. Pada kegiatan ini, praktikan bertujuan untuk penemuan masalah, penyelarasan pemahaman, dan mengetahui harapan perusahaan. Tahap rencana intervensi. Tahap penyusunan rencana intervensi dilaksanakan pada 1 September 2022 hingga 6 September 2022. Pada tahapan rencana intervensi, praktikan menyusun pedoman dan abstrak yang akan dilakukan di dalam tahapan intervensi. Tahapan tersebut antara lain 1. Penyampaian abstrak program, 2. Evaluasi dan revisi program, 3. Penyesuaian program, 4. Penyuluhan program, 5. Pembentukan kebijakan. Adapun metode dan teknik yang akan digunakan di dalam tahapan intervensi antara lain komunikasi interaktif, teknik-teknik di dalam penyuluhan, serta sosialisasi yang bertujuan penanaman nilai budaya. Tahap pelaksanaan intervensi. Tahapan intervensi dilaksanakan pada tanggal 7 September hingga 22 September 2022. Pada tahapan ini, praktikan melakukan intervensi diawali dengan kegiatan penyampaian abstrak program. Penyampaian abstrak program. Pada tahapan ini, praktikan melakukan pertemuan bersama beberapa kepala divisi PT Indobarat Rayon guna penyelarasan pemahaman, penyampaian program, dan penerimaan usulan. Adapun metode dan teknik yang digunakan di dalam tahapan ini antara lain adalah komunikasi interaktif, evaluasi dan revisi program.
Pada tahapan ini, praktikan melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat di kantor Human Resource guna menggabungkan segala usulan dan mendiskusikannya bersama manajer hubungan masyarakat sebagai bentuk pengkajian program. Adapun metode dan teknik yang digunakan di dalam tahapan ini antara lain adalah komunikasi interaktif dan sosialisasi. Penyesuaian program. Pada tahapan ini, praktikan melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Kepala Divisi Personalia guna penggabungan hasil pengkajian program dan fiksasi program. Adapun metode dan teknik yang digunakan di dalam tahapan ini antara lain adalah komunikasi interaktif dan sosialisasi. Penyuluhan program. Pada tahapan ini, praktikan melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi dan staf PT Indobarat Rayon guna penyampaian hasil dari fiksasi program, penyampaian sistem partisipan dan peranannya, serta penyampaian rundown program. Adapun metode dan teknik yang digunakan di dalam tahapan ini antara lain komunikasi interaktif, sosialisasi, dan penyuluhan langsung. Pembentukan kebijakan. Pada tahapan ini, praktikan melakukan diskusi rutin dengan Kepala Divisi Personalia guna merancang kebijakan yang dapat mendukung keberlangsungan program. Adapun metode dan teknik yang digunakan di dalam tahapan ini antara lain adalah komunikasi interaktif. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari rancangan program adalah program Emacure. Selain itu, Emacure juga merupakan akronim dari Revolution in Making Market Clean Culture atau revolusi di dalam pembentukan kultur pasar dan kultur kekerabatan. Program ini juga memiliki benefit, yaitu sebagai tolak ukur perusahaan untuk mengetahui sejauh mana pegawai bisa beradaptasi kepada hal baru, sebagai wujud investasi sosial melalui penguatan integrasi sosial, dan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sertifikasi sosial internasional seperti SA 8000, SA 1000, ISO 26000, Global Impact, dan CSC 9000T.